Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat se-Indonesia. Hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial penggunaan Quizizz Papermode. Nah, Quizizz Papermode ini di mana siswa akan mengerjakan kuis online tapi nggak perlu pakai smartphone. Cukup dengan menggunakan kode barcode jawaban. Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya, guru tetap akan memberikan soal atau pretest dalam bentuk online, tetapi nanti soalnya akan ditampilkan di proyektor. Nah, lalu gimana dengan kertas barcode tadi? Setiap kertas barcode sudah disisipi nama penggunanya secara online. Jadi, guru sudah menetapkan pemilik kertas barcode sesuai dengan namanya. Dan di akhir kuis, nilai peserta akan terekap secara otomatis sehingga waktu yang terpakai untuk kuis dan rekap nilai oleh guru jadi lebih efisien. Oke, sebelumnya selamat datang di YouTube channel Neni Damai. Nah, hari ini tutorial menggunakan Quizizz Papermode dalam pembelajaran. Mengerjakan pretest dan posttest online tanpa perlu menggunakan smartphone. Kok bisa? Yuk ikutin saya tutorialnya. Pertama-tama silahkan ketikkan aplikasi Quizizz di Google, atau kalau yang menggunakan Android boleh langsung dicari di Play Store, yaitu aplikasi Quizizz. Ini gambar aplikasinya, lalu diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk kita bisa menggunakannya silahkan Bapak Ibu sign up terlebih dahulu. Sign up for free untuk teachers, jadi kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, cara daftarnya Bapak Ibu bisa menggunakan akun email, akun belajar.id, atau lanjutkan dengan akun Gmail yang lainnya. Boleh juga dengan menggunakan nomor telepon atau dengan email lainnya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya akan lanjut dengan menggunakan akun Gmail saya. Nah, saya akan memilih salah satu akun Gmail saya agar bisa terdaftar di Quizizz, aplikasi Quizizz-nya. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Karena saya guru, maka saya klik bagian centang di guru, dan apakah siswa pernah memiliki akses HP di kelas, saya klik kadang-kadang. Nah, maka akan muncul tampilan awal Quizizz, aplikasi Quizizz-nya. Setelah itu, kita bagian ke create quiz atau membuat quiz. Nah, di bagian di sini ya. Setelah diklik, maka akan keluar masukkan nama kuis. Jadi misalnya kalau saya contohnya kuis sistem reproduksi pada manusia. Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di madrasahnya atau di sekolahnya. Setelah itu, maka kita akan masuk ke menu membuat soal. Nah, di sini menu membuat pertanyaan itu kalau kita membuat sendiri pertanyaannya. Saya kasih cover dulu ya, ketika nanti kuisnya sudah selesai, cover depannya saya beri gambar aja. Nah, di bagian pertanyaan pencarian ini adalah pertanyaan yang sudah pernah dibikin oleh guru-guru sebelumnya atau referensi yang sudah ada di Quizizz-nya. Di sini bagian mencari, kalau dibuat pertanyaan, ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu mau desain sendiri. Nah, kita coba dulu di pertanyaan pencarian ini, kira-kira ada apa ya di sana? Nah, karena materi saya ini kuis sistem reproduksi pada manusia, ternyata sudah banyak referensi soal-soal tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal pilih, mau mengefisienkan waktu, tinggal pilih contoh-contoh soal yang sudah memang tersedia dari Quizizz-nya, dari referensi pengguna lainnya yang sudah pernah membuat kuis seperti ini. Jadi kita cocokkan saja dengan kedalaman materi yang telah kita ajarkan di kelas. Ini contoh sederhana saja ya, saya ajarkan gimana cara menambahkan pertanyaan dari referensi soal yang sudah ada. Nah, misalnya saya mau mengambil ini sebagai salah satu referensi soal saya ketika mau post-test atau pre-test. Dan saya jadikan tambahkan pertanyaan. Nah, kira-kira cukup dua saja saya contohkan penambahan pertanyaan dari pertanyaan pencarian yang sudah saya dapatkan dari referensi yang sudah ada. Ini dua yang sudah saya ambil. Nah, gimana kalau saya bikin pertanyaan sendiri? Nah, kayak saya klik bagian pertanyaan buat pertanyaan tadi, maka saya pilih pertanyaannya pilihan ganda. Maka saya coba untuk membuat pertanyaan sederhana sebagai sampel. Kita mulai ketikkan di bagian ketik pertanyaan. Misalnya, organ pada pria
organ reproduksi pada pria yang berfungsi sebagai penghasil sperma misalnya adalah, nanti jawabannya kita klikkan di masing-masing kolom. Habis itu simpan jawaban. Oke, jangan lupa untuk memberi centang sebagai jawaban yang benar, baru disimpan. Nah, ini dia udah ada 3 pertanyaan yang sudah tersedia di quizzes yang akan kita mainkan dengan anak-anak di kelas kita. Kemudian klik simpan, nanti kita sesuaikan saja nama kuisnya, mata pelajarannya apa, kelas berapa. Terus bahasanya, bahasa tampilannya bahasa Indonesia. Sudah, habis itu kita langsung simpan kuis. Nah, kalau kuis sudah selesai dibuat, maka kita akan memulai kuis tersebut. Bapak Ibu bisa ketik atau klik di bagian mulai kuis. Nah, dia ada 3 pilihan di sini. Ada langsung menjadikan PR dan mode kertas. Nah, yang saya gunakan itu adalah mode kertas. Makanya ini adalah menu terbaru di Quizizz, yaitu mode kertas. Jadi, siswa nggak perlu menggunakan smartphone. Cukup menggunakan mode kertas jawaban, tapi dengan kartu jawaban yang ada barcode-nya. Jadi kita unduh dulu kartu Q jawabannya. Kita download. Nah, setelah di-download, gimana sih tampilannya ketika setelah di-download? Tampilannya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilannya filenya dalam bentuk PDF. Jadi sudah ada barcode kartu dari P1, P4 sampai banyak jumlahnya, ada 40 kalau nggak salah. Jadi saya print satu-satu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas rata-rata yang saya ajar. Karena saya mengajarnya 8 kelas, saya nggak perlu ngeprintnya sering-sering, tapi cukup 1 kali print karena bisa digunakan untuk berbagai di kelas yang lainnya dengan 1 kertas barcode ini. Jadi saya laminating supaya awet. Karena apa? Karena bisa digunakan untuk kelas-kelas lainnya dengan 1 kertas barcode ini. Nah, setelah kertas barcode-nya sudah selesai, sudah di print, sudah saya laminating, lalu saya akan melaksanakan pelaksanaan pretest atau kuisnya di kelas. Maka akan saya tugaskan kelas mana yang akan saya ajak untuk bermain kuis ini. Nah, contohnya saya sudah pernah mengajar di 3 kelas dengan menggunakan barcode yang sama. Caranya gimana? Cara mengganti nama-namanya. Jadi di sini buat kelas. Misalnya sekarang besok saya akan mengajak anak kelas 95 untuk belajar IPA. Makanya setiap kode kartu QR yang tadi kita scan itu kan cuma ada kode P1. Makanya secara online kita langsung beri absensi namanya. P1 namanya siapa? Nah, ini dia proses di kelas, bagikan barcode ke siswa yang bersangkutan. P1 tadi Anissa, kasih ke P1 berarti ke Anissa. Nah, kita mulai untuk kuisnya. Oke, mulai kuis. Setelah dibagikan barcode, oke, sekarang kita mulai kuisnya. Kuis ini saya tampilkan di proyektor sehingga anak bisa lihat. Nah, karena saya di sini menggunakan tablet, jadi dari proyektor memang langsung bisa saya menggunakan tablet untuk men-scan barcode langsung dari tabletnya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laptopnya bisa disambungkan ke proyektor, nanti nge-scan-nya bisa langsung dari HP Bapak Ibu yang sudah ada aplikasi Quizizz dengan akun yang sama. Nah, ini dia rekap. Nilai akhirnya akan terekap secara otomatis dan ketahuan siapa yang juaranya. Jadi Bapak Ibu lebih mudah efisien dalam merekap nilai. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.